Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kita bisa sama-sama menyembah Tuhan. Kita bisa sama-sama datang memuliakan Tuhan kita. Sama seperti Daud, ketika dia dalam beban yang berat, ketika dia tertekan, orang-orang kepercayaan dia ingin membunuh dia. Daud menguatkan imannya. Daud menguatkan keyakinannya kepada Tuhan. Melalui penyembahan ini saya mau mengajak kita menguatkan iman kita. Kita mau menguatkan keyakinan kita kepada Tuhan. Biar hati kita kuat menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Dan salah satu cara kita bisa membangun iman kita dengan kita menyembah Tuhan. Kita mau datang lebih intim, lebih dalam lagi. Menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini.
mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Oh, mukjizat terjadi di tempat ini sekarang ini Tuhan. Roh Kudus melawat setiap umat-Mu. Apapun yang jadi pergumulan kami, apapun yang jadi kebutuhan kami, Kau lakukan mukjizat-Mu bagi kami Tuhan. Oh, Kau yang ajaib, Kau yang mulia, Kau yang hebat dan dahsyat. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus, Raja dan Tuhan kami. Haleluya. Haleluya, Jesus. Haleluya. Saya merasa pada hari ini Tuhan akan bekerja melakukan mukjizat bagi setiap kita semua. Saya tidak tahu apa beban pergumulan saudara, mungkin jalan buntu yang kau alami, yang sedang kau hadapi, bagai beban yang berat yang tidak ada bisa menolong. Percaya hari ini ada mukjizat bagi setiap kita. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Haleluya. Yang percaya ada mukjizat, sama-sama kita katakan dengan iman, nyanyikan lagu ini. Haleluya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada
Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak. Haleluya, haleluya. Yes Lord, yes Lord, mukjizat terjadi. Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang bertindak, melakukan mukjizat bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terima mukjizat. Kami alami mukjizat di dalam Engkau ya Bapa. Berkati firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, mukjizat adalah intervensi kuasa supranatural di dimensi yang natural. Sebagai manusia kita ada di dimensi yang natural. Kita dibatasi oleh tempat, kita dibatasi oleh waktu, oleh kefanaan. Musa katakan umur kita 70 tahun, kalau kuat dapat bonus jadi 80 tahun, dan selebihnya isinya penderitaan dan kesukaran. Kita dibatasi oleh banyak hal dalam hidup kita. Karena kita ada di dimensi yang natural. Situasi kondisi yang kita alami sangat membatasi kita. Tapi percaya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada hal yang Dia tidak bisa lakukan. Tidak ada hal yang Dia tidak bisa kerjakan. Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu beban, pergumulan, kesusahan, penderitaan kita. Dia Allah yang Maha Hadir. Dia hadir di tempat ini. Dia hadir di tempat di mana Anda berada. Dia Maha Hadir. Dan kita butuh kuasa supranatural itu bekerja dalam hidup kita. Kita butuh mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Salah satu contoh di Alkitab yang mengalami mukjizat Tuhan adalah Abraham. Ketika Tuhan memberikan janji Abraham akan punya anak, waktu itu dia berumur kira-kira 90 tahun dan Sarah berumur 80 tahun. Makanya ketika Sarah mendengar Tuhan memberikan janji itu, dia tertawa. Karena itu tidak mungkin. Karena itu mustahil. Secara natural dia sudah tua, secara natural dia mandul, dan rahimnya sudah kering. Tapi kita mau belajar, apa yang membuat mukjizat terjadi, Sarah hamil, dan akhirnya bisa punya anak. Lahirlah Isa. Kita lihat Roma pasal 4, saudara sekalian. Dalam ayat yang ke-16 menulis demikian. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Kita dibenarkan oleh kasih karunia Allah yang kita terima dengan iman. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Janji Tuhan ada 7.000 lebih dalam Alkitab. Luar biasa. Ada 7.000-an janji Tuhan bagi setiap kita. Dan itu bukan cuma bagi keturunan Abraham orang Yahudi, tapi bagi kita, orang yang beriman kepada Tuhan. Seperti ada tertulis ayat 17, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Tuhan berjanji kepada Abraham. Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa sementara dia sudah tua dan istrinya mandul.
di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Ini kata kuncinya. Abraham percaya kepada Tuhan. Abraham percaya kepada firman Tuhan. Dia tidak terganggu oleh situasi kondisi. Dia tidak terganggu oleh kemandulan Sarah. Dia tidak terganggu dengan tuannya dia. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Abraham percaya Tuhan bisa buat yang sudah mati akan hidup lagi. Benih yang sudah mati, dia percaya bisa hidup lagi. Dan dia percaya dengan firman Tuhan yang punya daya cipta, yang bisa membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara tahu, ada creative power, ada kuasa penciptaan dalam firman Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, penciptaan terjadi. Dan dia percaya itu. Dari yang tidak ada bisa menjadi ada oleh karena firman. Ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Enggak ada dasar untuk berharap. Dia sudah tua, saudara sekalian. Namun Abraham berharap dan percaya. Ini hebat. Kalau kita mau mengalami mukjizat, kita harus percaya. Dan yang kedua, kita harus berharap. Wanita pendarahan, dia tidak putus asa. Walaupun uangnya sudah habis, keadaannya tidak semakin membaik, tapi semakin memburuk. Tapi dia berharap untuk sembuh. Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Ini kontradiktif ya. Tubuh sudah lemah, tapi imannya tidak lemah. Mungkin keadaan kita bisa buruk, tapi iman kita tidak tergantung situasi keadaan kita. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bawah rahim Sarah telah tertutup. Tapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Wow. Karena ketidakpercayaan. Buang semua kebimbangan, keraguan-raguan. Buang semua ketidakpercayaan dalam hidup kita. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Saudara, di tengah-tengah situasi yang mustahil, yang impossible, yang tidak mungkin, kita harus memperkuat iman kita. Dan kita harus memuliakan Allah. Memuliakan Allah itu tanda tindakan iman. Kenapa? Kita bersyukur, kita percaya, walaupun kita belum melihat, tapi Tuhan sudah berikan. Hari ini, kita mau praktekkan iman Abraham. Dan kita akan melihat mukjizat terjadi dalam hidup kita. Ada berapa banyak saudara yang hari ini berkata, saya butuh mukjizat. Kita harus percaya, kita harus berharap. Buang semua keraguan-raguan, buang semua ketidakpercayaan. Kuatkan imanmu saudara. Keadaan bisa buruk, tapi iman kita tetap kuat. Dan mulai memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagi saudara yang berkata, hari ini Tuhan saya butuh mukjizat. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Taruh kedua tanganmu di dadamu, saya mau berdoa buat saudara. Hamba berdoa pada hari ini Tuhan. Hamba tidak tahu apa masalah yang sedang dialami anak-anakmu. Mungkin masalah keuangan, mungkin masalah rumah tangga. Mungkin kami sedang menghadapi sakit penyakit yang tidak mungkin sembuh. Yang tidak ada obatnya. Kami menghadapi masalah yang tidak ada jalan keluar, yang tidak ada harapan, jalan buntu Tuhan. Kami butuh mukjizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami butuh intervensi kuasa supranatural itu terjadi dalam dimensi kami yang natural ini. Mukjizat dalam finansial, mukjizat dalam kesehatan, mukjizat dalam pelayanan, mukjizat dalam bisnis, dalam pekerjaan terjadi dalam hidup kami. Mukjizat atas rumah tangga kami terjadi dalam nama Yesus. Rumah tangga kami tidak mungkin bisa dipersatukan lagi. Suami atau istri kami tidak mungkin akan kembali lagi.
Tapi kami percaya mukjizat-Mu. Kami percaya dan berharap kepada Tuhan, kepada janji firman-Mu ya Bapa. Dan kami akan melihat mukjizat itu terjadi, dan terjadi. Oh, terima kasih Tuhan. Ayo saudara muliakan Tuhan. Ayo saudara bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Walaupun kami belum melihat itu terjadi, tapi kami mau memuliakan Engkau. Kami mau bersyukur hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima mukjizat, terima mukjizat, terima mukjizat, terima mukjizat terjadi hari ini. Terima mukjizat, terima mukjizat. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Name above all names, name above all names, you are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Sama-sama katakan, how great is our God. Amen. How great is our God. And all we see, how great, and all we see, how great, and all we see, how great is our God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kami terima mukjizat Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.